Nah, salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Berjumpa lagi dengan saya, dosen Anda, Dr. Junihot Simanjuntak, dalam pertemuan yang kelima yang terkait dengan pematerian filsafat pendidikan agama Kristen. Nah, dalam pertemuan yang keempat kemarin, kita telah mempelajari tentang sejarah filsafat dan filsafat pendidikan agama Kristen itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini kita sudah mendalami materi-materi tersebut dan bahkan juga telah Anda membentuk kelompok-kelompok diskusi dan Anda telah mempresentasikan hasil diskusi itu dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menyambung ya masih dalam konteks sejarah filsafat pendidikan Kristen. Nah, kemarin kita sampai kepada pembicaraan tentang sejarah filsafat dari 3 kategori perkembangan, yaitu filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Barat. Nah, filsafat India berkembang dalam kurun 6 periode, kemudian filsafat Cina berkembang dalam kurun 4 periode, dan filsafat Barat berkembang dalam kurun 4 periode juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita melanjutkan aliran filsafat Barat yang ketiga, yaitu zaman sekarang. Zaman sekarang, tentu dihitung dari setelah tahun 1800-an hingga kekinian. Nah, aliran filsafat Barat yang berkembang pada zaman sekarang ini adalah aliran-aliran yang paling berpengaruh, yaitu adalah seperti diantaranya filsafat positivisme, filsafat marxisme, filsafat eksistensialisme, dan filsafat fenomenologi, serta filsafat pragmatisme, juga filsafat neo-kantianisme dan neo-thomisme, dan yang terakhir adalah filsafat-filsafat aliran terkini seperti filsafat analitis, filsafat strukturalisme. Jadi itulah filsafat-filsafat yang mempengaruhi filsafat-filsafat yang ada dan berkembang sekarang ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkait aliran-aliran tersebut, maka Anda selanjutnya memiliki tugas diskusi kelompok berikutnya, yakni tugas Anda mempresentasikan hasil pemahaman Anda terhadap salah satu dari ketujuh aliran filsafat tersebut. Apakah kelompok Anda akan mendalami filsafat positivisme, atau memilih filsafat marxisme, atau memilih filsafat eksistensialisme, atau memilih filsafat fenomenologi, atau memilih filsafat pragmatisme, atau serta memilih filsafat neo-kantianisme dan neo-thomisme, ya, atau memilih filsafat aliran yang terkini seperti filsafat analitis, filsafat strukturalisme. Nah, kelompok Anda hanya memilih satu saja. Jadi ada 4 kelompok, berarti tidak membahas keseluruhan. Berarti hanya ada 4 aliran filsafat yang akan dipresentasikan oleh kelompok diskusi Anda. Jadi ingat sekali lagi, kelompok Anda hanya mempresentasikan salah satu dari 7 filsafat yang saya kemukakan tadi. Jadi masing-masing kelompok memilih. Oleh karena itu, pastikan bahwa tidak ada kelompok yang sama membahas filsafat atau aliran filsafat yang sama. Contohnya kelompok 1 dan kelompok 3 sama-sama membahas aliran filsafat positivisme. Itu tidak dapat diterima karena ada 7 pilihan. Karena itu Anda harus saling berdiskusi. Kelompok Anda memilih aliran filsafat mana dan kelompok yang lain memilih aliran filsafat apa, supaya tidak terjadi kesamaan penjelasan atau konsentrasi diskusi kita. Nah, sama cara kerjanya, ya, masing-masing aliran
filsafat yang Anda pilih itu, Anda carikan latar belakang sejarahnya, tokoh-tokoh yang berteori tentang filsafat itu, kemudian isi daripada teorinya, lalu yang keempatnya adalah bagaimana Alkitab memandang ajaran filsafat pada aliran filsafat yang Anda pilih tersebut. Jadi kembali Anda minggu depan untuk mempresentasikan kelompok Anda terkait untuk mendiskusikan aliran filsafat pada zaman sekarang, yaitu aliran filsafat yang ada di Barat yang mempengaruhi filsafat-filsafat yang berkembang sekarang ini. Nah, itu dulu terkait dengan masalah tugas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hubungan antara filsafat dengan filsafat Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, filsafat umum tentulah dibedakan dari filsafat Kristen. Kegiatan filsafat umum senantiasa bertujuan membentuk atau merumuskan pandangan dunia atau worldview-nya. Pandangan dunia dalam hal ini merupakan gambaran yang kita lihat dan menjelaskan dunia di mana kita berada. Jadi dunia dalam kaitan ini menyangkut yang nyata, alami, atau yang kita kenal dengan istilah empiris. Dan yang tidak alami atau kita kenal dengan istilah non-empiris. Jadi dunia pengertian, dunia kepercayaan, dunia sosial, dunia karya, dunia ekonomi, dan dunia politik, semua termasuk di dalamnya. Hal ini nampak dari pemikiran B.S. Jabat yang ditulis pada tahun 1996 halaman yang 4. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, filsafat Kristen seperti pemikiran George E. Mavrodis, George E. Mavrodis mendefinisikan seperti berikut. Filsafat Kristen adalah suatu filsafat yang dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri, yaitu filsafat yang dipikirkan, diformulasikan, dan diekspresikan oleh orang Kristen yang berusaha berpegang teguh pada iman mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek intelektual. Itulah definisi daripada filsafat Kristen sebagaimana yang dikatakan oleh Mavrodis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lah bagaimana kalau ada orang yang bukan Kristen berfilsafat? Apakah itu filsafat Kristen? Jawabnya tidak, karena filsafat Kristen adalah pertama-tama adalah filsafat yang dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri, karena nanti dia menggunakan filsafat itu untuk memformulasikan dan mengekspresikan dirinya dan imannya sebagai orang Kristen, supaya dia berpegang teguh pada iman Kristen dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, filsafat Kristen sendiri bertujuan untuk melaksanakan komitmen rohani, yaitu menyembah, melayani, dan menikmati Tuhan yang menyatakan diri melalui inkarnasi Yesus Kristus, sang kebenaran sejati. Sebagaimana kita dapat mendalami pemikiran ini dari pemikiran Carson dan Woodbridge, yang dimana ditulis di tahun 2002 halaman 163. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hubungan filsafat dengan filsafat Kristen terjadi apabila usaha filsafat dalam mencari kebenaran mengakui bahwa ia sendiri, yaitu filsafat itu sendiri, tidak menghasilkan kebenaran yang konkret dalam segala abad. Oleh sebab itu manusia yang berfilsafat harus bersedia menerima jawaban dari Allah sebagai wahyu tertinggi yang telah nyata-nyata memproklamirkan bahwa Allah itu adalah kebenaran itu sendiri, atau Allah lah kebenaran itu sendiri. Jadi sekali lagi penegasan yang lebih mudah dipahami adalah kita dapat menerima filsafat dalam pengembangan pendidikan agama Kristen apabila filsafat itu menyadari atau mengakui bahwa dirinya tidak mampu menghasilkan kebenaran yang nyata atau kebenaran yang konkret. Sehingga ketika dia menyatakan diri tidak mampu
menerima atau menghasilkan, ya, dalam pengakuannya tidak mampu mengakui atau tidak mampu menghasilkan kebenaran yang konkret, kemudian dia bersedia untuk menerima jawaban yang datang dari Allah sebagai wahyu yang tertinggi yang diakui, yang telah nyata-nyata memproklamirkan bahwa Allah itu sendiri adalah kebenaran itu. Jadi sekali lagi, filsafat dapat diterima bagi pengembangan pendidikan agama Kristen apabila filsafat itu sendiri belum berjumpa dengan kebenaran itu dan bersedia, ya, menerima Allah sebagai satu-satunya kebenaran. Filsafat menerima Allah sebagai kebenaran, sebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai kebenaran itu sendiri. Nah, jadi intinya filsafat dan filsafat Kristen akan memiliki hubungan yang harmonis jika, pertama, filsafat sebagai bahan kajian atau sebagai subject matter atau konten, sebagai perbincangan. Filsafat mempelajari masalah-masalah apa yang nyata atau metafisikanya, atau juga mempelajari perihal pengetahuan dan bagaimana mengetahui atau aspek epistemologinya, dan mempelajari perkara tentang nilai etika dan keindahan atau yang kita sebut dengan aspek aksiologi. Yang kedua, filsafat dan filsafat Kristen akan memiliki hubungan yang harmonis jika filsafat melibatkan sikap atau attitude, yakni kesadaran diri, penetratif, komprehensif, dan fleksibilitas. Sedangkan yang ketiga, filsafat dan filsafat Kristen akan memiliki hubungan yang harmonis apabila filsafat sebagai upaya mengemukakan kebenaran tentang berbagai isu kehidupan. Dan yang keempat, filsafat dan filsafat Kristen akan memiliki hubungan yang harmonis apabila filsafat menjadikan Alkitab sebagai pengertian, pengetahuan, dan berfilsafat. Dan yang kelima, filsafat dan filsafat Kristen akan memiliki hubungan yang harmonis apabila filsafat mempercayai Allah adalah kebenaran sejati atau yang dikenal dengan istilah the true truth sebagaimana esensi dari filsafat Kristen. Jadi kebenaran itu dinyatakan lewat kata, kebenaran itu dinyatakan lewat ide, kebenaran itu dinyatakan lewat karya, dan kebenaran itu dinyatakan lewat peristiwa. Dan ini hanya Allah yang mampu mewujudkannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, kalau Anda pahami sebagaimana dalam Yohanes pasal 1, en arche en logos kai logos. Ya, pada mulanya Allah adalah tidak dapat terlihat karena dia adalah roh, karena dia adalah firman. Kemudian firman itu dituliskan. Kemudian lebih konkret lagi, firman itu, sang kebenaran itu, kemudian berwujud menjadi manusia yang sejati di muka bumi ini. Nah, tugas kita adalah mencarinya. Ya, mencari apa yang telah dinyatakan Allah dalam dirinya sebagai kebenaran itu dengan moto all truth is God's truth wherever they may be found. Nah, berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendalami peranan pentingnya filsafat Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan dan pertumbuhan jemaat, filsafat Kristen memiliki peranan untuk membawa manusia dapat memahami pikirannya terkait dengan sistem konseptualnya dalam melihat iman dalam konteks utama, yaitu melihat kepastian, melihat monisme, dan melihat pluralisme tentang realitas, tentang benar dan salah. Nah, filsafat dapat menjadi motivasi bagi manusia untuk merubah sistem konseptualnya supaya mereka yang humanis atau naturalis atau ateis bahkan beralih dari menjadi pengikut Yesus, dan di mana akhirnya mereka mempunyai alasan mengapa mereka beralih dari sistem konseptualnya yang lama dan menjadi pengikut Yesus. Dan sebaliknya supaya orang yang biasanya
mengaku setia pada Kristus, tetap percaya dan setia kepada Kristus. Nah, terkait dengan monisme dan pluralisme tentang kepastian, filsafat Kristen hadir untuk menjadi jawaban bagi sejarah epistemologi. Karena para filsuf sendiri dalam mencari kepastian tidak sepakat tentang kemungkinan dan sifat kepastian bagi suatu jenis pengetahuan tertentu. Jadi pengetahuan manusia tidak hanya dalam beberapa hal bersifat dapat keliru atau merupakan kemungkinan, hanya Allah yang dapat mengetahui segala sesuatu secara pasti dan mutlak. Penjelasan dan pernyataan ini dapat kita baca dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Artinya, pengetahuan Allah cocok dengan realitas. Ini dapat kita dalami dari penjelasan Keluaran pasal 34 ayat 6, Bilangan pasal 23 ayat 19, dan Ulangan 32 ayat 4. Sebagaimana juga dapat kita dalami pemikiran-pemikiran ini dari pemikirannya Norman Geisler dan Paul Feinberg yang ditulis tahun 2004. Secara khusus Anda dapat melihat di halaman 136 sampai di halaman 137. Nah, terkait dengan benar dan salah, filsafat Kristen dapat menjelaskan berbagai pandangan non-Kristiani tidak dapat memberikan sistem etik yang memadai, sehingga manusia dapat dibawa kepada keunggulan pandangan Kristen mengenai kebenaran karena, pertama, pandangan Kristiani mengenai kebenaran mempunyai sumber lebih unggul daripada sumber-sumber filsafat yang lain, yaitu keunggulannya terdapat pada diri Allah itu sendiri yang telah menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Karena hanya Allah satu-satunya yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Sampai saat ini kita tidak menemukan ada manusia yang mampu mengklaim dirinya sebagai kebenaran atau makhluk lain yang mampu mengklaim dirinya sebagai kebenaran. Yang kedua, etika Kristen memiliki satu manifestasi pribadi yang lebih unggul, yaitu Yesus Kristus. Coba Anda bandingkan dengan membaca kitab Yesaya pasal 41 ayat 4, Keluaran 3 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17. Juga Anda dapat lebih dalam melihat penjelasan terkait dengan etika Kristen yang memiliki satu manifestasi pribadi yang lebih unggul, yaitu Yesus Kristus, di dalam pemikirannya Geisler dan Feinberg yang ditulis tahun 2004 halaman 17. Nah, di lain pihak, filsafat Kristen penting ada. Untuk apa? Untuk menolong kita dalam berapologetika, dalam menjawab tantangan yang mendasar dalam pelayanan. Bagaimana cara mempertemukan, meyakinkan, mengharmoniskan iman dengan pengetahuan. Nah, berapologetika berarti mengemukakan perspektif dan memberikan jawaban yang jelas atau clarity ya tentang berbagai isu yang muncul serta menentang, tentu dengan diterangi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam hal ini Alkitab. Anda dapat melihatnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, karena argumentasi yang valid dan eksistensi Tuhan harus berhasil secara logika, sebagaimana dikemukakan oleh Cushon dan Woodbridge yang ditulis tahun 2002 di halaman 175. Dalam pengembangan teologi, filsafat Kristen dapat memperkaya pemikiran, teologi, dan upaya berteologi. Hal ini dapat kita lihat lebih lanjut pemaparannya dalam pemikiran World Viewist Theology ya kita sendiri. Karena kita hidup dalam konteks yang semakin mengacu kepada kemampuan intelektual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di tengah kemajuan itu, Allah tetap memanggil kita untuk memainkan peran sebagai garam dan terang dunia. Anda dapat melihat perintah ini dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Seperti dikemukakan oleh Holmes, kita terpanggil untuk memberi kontribusi terhadap budaya zaman
yakni suara hati intelektual atau yang disebut dengan intellectual conscience, conscience ya. Sorry, bukan intelektual konsisten tapi intelektual conscience ya. Dan suatu pandangan yang menyeluruh bagi masyarakat atau a coherence worldview. Lebih lanjut dikatakan kita harus berpikir secara sistematis, analitis, sintesis, deskriptif, dan normatif dalam memenuhi panggilan hidup kekristenan. Sangatlah berguna untuk membuat kita lebih efektif dalam melayani umat Tuhan. Baik mereka yang ada di dalam keluarga, baik mereka yang ada di dalam gereja, baik pun mereka yang ada di dalam sekolah. Jika hal-hal ini dapat kita ketengahkan tengah-tengah masyarakat yang pluralis dengan pendekatan apologetika Kristiani yang sistematis, analitis, sintesis, deskriptif, dan normatif ini, saya percaya semua jawaban-jawaban yang kita tengahkan di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan jawaban terkait dengan rumitnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia itu dapat kita hadirkan jawaban yang lebih unggul, yang membuat mereka lebih terbuka untuk menerima kekristenan, lalu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itulah berbagai hal tentang bagaimana hubungan filsafat dalam filsafat Kristen dan bagaimana kita telah memahami apa itu filsafat Kristen dan bagaimana peranan pentingnya filsafat Kristen dalam pengembangan dan pelayanan kita, dalam pengembangan keilmuan kekristenan, dalam pengembangan keilmuan pendidikan agama Kristen, dan dalam pengefektifan pelayanan kita, baik di gereja, baik di keluarga, maupun di sekolah. Kiranya sampai di sini pematerian kita dalam pertemuan yang kelima ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ada tugas kelompok diskusi Anda terkait dengan memahami aliran-aliran filsafat yang paling berpengaruh zaman ini dalam memahami aliran filsafat Barat sebagaimana telah saya kemukakan di awal pematerian ini. Kiranya Anda terus hidup lebih unggul daripada manusia yang lain, akan lebih unggul di antara orang Kristen, supaya Anda jauh membuktikan diri sebagai manusia Allah yang dipanggil Tuhan untuk melayani dunia ini. Teruslah belajar, teruslah mengembangkan ilmu, banyak membaca, banyak berdiskusi, supaya ilmu lebih teruji dan lebih terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Dan sehingga dengan demikian kita tertolong lebih efektif melayani jiwa-jiwa baik di gereja, sekolah, maupun dalam keluarga untuk membawa manusia menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk terus membuat murid bagi Kristus yang terus masih berlangsung sepanjang hayat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mempermuliakan Anda lewat belajar Anda. Selamat bekerja, selamat berdiskusi, selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.